Selama hampir seabad berkarya, Disney dikenal sebagai salah satu storyteller terbaik di dunia. Mereka berhasil mengemas berbagai cerita di masa lalu dengan menarik tanpa menghilangkan esensi dan nilai moral yang ingin disampaikan. Contohnya, kisah asli Cinderella cukup tragis dan tidak sesuai diceritakan pada anak-anak karena mengandung unsur kekerasan. Namun Disney berhasil mengemasnya hingga kisah tersebut terdengar indah. Bukan hanya dongeng, Disney seringkali mengambil peristiwa sejarah dan bahkan mitologi berbagai bangsa untuk dimasukkan ke dalam film yang dibuatnya. Kisah tersebut berasal dari kejadian nyata yang dibumbui dengan sentuhan khas Disney. Sayang sekali tak banyak yang menyadari hal ini. Ingin tahu peristiwa sejarah dan mitologi apa saja yang ada dalam film Disney? Tapi sebelum lanjut videonya, tolong bantu subscribe dan like video ini. Dukungan kalian sangat membantu perkembangan channel ini. Semoga yang sudah subscribe diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Salah satu film paling sukses Disney, Moana, juga memiliki unsur sejarah di dalamnya. Kisah tersebut terinspirasi dari kepercayaan masyarakat Hawaii dan Polinesia tentang manusia setengah dewa. Film yang dirilis tahun 2016 ini telah mendapatkan sejumlah penghargaan dan 90 nominasi dalam berbagai ajang kompetisi film, khususnya bidang film animasi terbaik. Film ini bercerita tentang Moana, seorang putri dari kepala suku Motunui. Moana dikisahkan mencari sosok tersebut untuk membebaskan sukunya dari kelaparan dan bencana. Manusia setengah dewa sekaligus pahlawan yang dicarinya adalah Maui. Ternyata, sosok Maui memang ada di dalam mitologi Hawaii dan Polinesia. Ia adalah manusia yang dianugerahi kekuatan supernatural. Salah satu kisah heroiknya adalah ia berhasil mengangkat langit agar pepohonan bisa tumbuh tinggi dan menjadi sumber kehidupan untuk masyarakat setempat. Film keluarga tahun 2017 ini menceritakan tentang mimpi seorang anak bernama Miguel menjadi musisi. Namun seluruh keluarganya menentang keinginan tersebut karena kakek buyutnya yang menghilang untuk mencapai mimpi yang sama. Ketika masyarakat sedang menyiapkan Day of the Dead atau Harinya Orang Mati, Miguel tiba-tiba terjebak di dunia orang mati. Jika ia tidak berhasil keluar dari sana dalam semalam, ia akan menjadi salah satu dari penghuninya. Ternyata perayaan Day of the Dead merupakan bagian dari tradisi masyarakat Meksiko. Di hari libur nasional ini, masyarakat akan berkumpul untuk mendoakan keluarga dan teman yang telah meninggal dunia. Serupa dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Miguel. Film ini merupakan salah satu film live action karya ulang dari film animasi tahun 1998 bernama sama yang diproduksi Disney. Ternyata film ini bukan sekedar legenda. Film ini menceritakan Hua Mulan, seorang perempuan yang nekat masuk ke pelatihan hingga medan perang untuk menggantikan ayahnya yang sakit. Sosok Hua Mulan terinspirasi dari kisah dua prajurit perempuan dalam sejarah Tiongkok. Mereka melawan norma sosial dan terjun ke medan perang untuk membela negaranya. Selama ini kita mengenal Pocahontas sebagai salah satu putri Disney yang cukup berbeda. Ia merupakan pejuang yang harus melindungi keluarga dan bangsanya dari pendatang yang ingin merebut wilayahnya. Ternyata film tersebut diambil dari kisah nyata penduduk asli Amerika, yaitu suku Indian. Disney ingin menunjukkan bagaimana perjuangan suku tersebut ketika para pendatang, yaitu orang kulit putih tiba di Amerika dan membuat tuan rumah tersingkirkan di tanahnya sendiri. Disney bahkan mengaku melakukan konsultasi pada suku Indian. Walaupun begitu, Pocahontas tetap menuai kritik karena dinilai tidak cukup inklusif dalam menceritakan kisah kelompok marginal. Penggambaran kisah nyata yang diangkat pun tidak akurat, sehingga rentan menimbulkan miskonsepsi. Terlebih lagi, mereka menambahkan unsur romantisme yang salah. Sebab Pocahontas baru berusia 11 tahun ketika bertemu dengan John Smith, laki-laki kulit putih yang jatuh cinta padanya. Brave mengisahkan seorang putri Merida yang tidak ingin dipaksa menikah oleh orang tuanya.
Kerajaan Dunbrok yang dipimpin oleh ayah Merida ternyata berada di Skotlandia sekitar abad ke-10. Walaupun tidak ada kisah nyata yang diangkat di dalamnya, Brave mengambil latar di sebuah tanah lapang dengan batu-batu besar yang mengitarinya. Sebagian orang mengira bahwa itu adalah Stonehenge. Namun sebenarnya lanskap tersebut adalah Callanish Stones atau Callanish Standing Stones yang ada di Skotlandia. Latar tempat yang diambil dalam Brave merupakan tempat bersejarah. Batu-batu setinggi 4 meter itu diperkirakan telah berdiri selama 5.000 tahun atau sejak zaman Neolitikum. Ada banyak mitos seputar Callanish Stones. Masyarakat setempat percaya bahwa batu-batu itu sebenarnya raksasa yang dikutuk karena menolak untuk masuk Kristen. The Hunchback of Notre Dame, atau yang dikenal pula sebagai kisah si bongkok, mengambil latar kota Paris, Prancis. Ternyata bukan sebagai lokasi kejadian saja, film ini juga mengadaptasi unsur sejarah setempat ke dalam alur ceritanya. Sekitar abad ke-17, populasi gelandangan di Paris melonjak hingga sulit dikontrol karena perekonomian yang buruk. Di siang hari, mereka berkeliaran di jalanan untuk meminta belas kasihan. Kondisi tubuhnya pun tampak mengenaskan. Ada yang terluka parah, buta, pincang, dan mengalami disabilitas. Akan tetapi ketika malam datang, para gelandangan itu sembuh secara ajaib. Dengan kata lain, mereka hanya berpura-pura. Orang-orang itu ternyata tinggal dalam sebuah distrik kumuh bernama Cour des Miracles atau Court of Miracles. Tempat itulah yang diangkat menjadi latar The Hunchback of Notre Dame. Kamu tentu sudah familiar dengan Hercules. Diangkat dari mitologi Yunani, pahlawan super kuat tersebut sebenarnya bernama Herakles. Hercules adalah nama Romawinya. Ia adalah anak Zeus yang merupakan setengah dewa dan setengah manusia atau demigod. Karena diangkat langsung dari mitologi, film Hercules mengadaptasi berbagai unsur Yunani kuno di dalamnya. Mulai dari alur, tokoh, berbagai lokasi, hingga monster-monster yang menjadi rintangan dan musuhnya. Akan tetapi, ada satu perbedaan mencolok antara kisah di film dan mitologi. Dalam versi Disney, Hades merupakan musuh utama Hercules. Padahal sebenarnya, pahlawan tersebut memiliki segudang musuh, baik dari kalangan dewa dan Dewi Olympia, para monster, bangsa Titan, dan lainnya. Robin Hood merupakan cerita klasik yang beberapa kali diangkat oleh Disney menjadi film. Sosok yang dianggap pahlawan ini sering mencuri harta orang kaya yang berbuat curang untuk dibagikan kepada mereka yang tidak mampu. Walaupun banyak perdebatan mengenai keaslian tokoh ini, tak sedikit yang menganggap bahwa Robin Hood benar-benar ada dalam sejarah Inggris. Diperkirakan sosok yang menginspirasi kisah tersebut hidup di abad ke-13. Bahkan ada beberapa tokoh yang diduga merupakan Robin Hood asli. Di antaranya adalah Robin de Deville, Robin Hood of York, dan Roger Godbert. Mereka memiliki kesamaan, yaitu suka mencuri dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Sayang sekali, belum ada bukti yang benar-benar menunjukkan kebenarannya. Kisah Elsa, Sang Ratu Es terinspirasi dari dongeng berjudul The Snow Queen, karangan Hans Christian Andersen yang berlatar belakang di Skandinavia. Itulah kenapa Frozen banyak mengadaptasi unsur sejarah negara tersebut, serta kisah-kisah bangsa Nordik yang tinggal di sana. Berikut ini beberapa di antaranya. Musik, seni, dan pakaian yang ada di film Frozen terinspirasi dari budaya bangsa Nordik. Trolls, makhluk kerdil yang membantu menyelamatkan Anna, adalah bagian dari mitologi bangsa Nordik. Terdapat simbol-simbol sejarah Nordik pada buku, batu nisan, dan sejumlah pahatan kayu di Frozen.